Halo, salam jumpa lagi saudara. Selama 30 menit kami sajikan berbagai informasi dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Bersama saya, Rahma Piliang, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama di Jurnal Nusantara, Saudara. Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan di salah satu bank plat merah periode 2023 hingga 2026. Kerugian negara ditaksir mencapai 3 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Jember menetapkan 3 karyawan bank berinisial MZL, YASB, dan NDP sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan bank plat merah. 1 tersangka diketahui telah berstatus terpidana dalam kasus pembakaran kantor Bank Jatim Cabang Kalisat. Ketiganya yang berstatus supervisor, teller, dan satpam diduga menggelapkan dana bank untuk kepentingan pribadi dengan kerugian negara sekitar 3 miliar rupiah. Penyidik menyita dokumen, uang yang dikembalikan tersangka, serta aset tanah dan akan menelusuri aliran dana, serta aset lain yang diduga berasal dari hasil kejahatan. Telah menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan pada PT Bank Pembangunan Daerah atau Bank Plat Merah Daerah pada tahun 2023 sampai dengan 2025. Untuk YASB telah kita lakukan penahanan. Kami telah lakukan penahanan, dan juga kepada NDP kita lakukan penahanan di rumah Tanah Negara. Saudara, polisi memastikan ledakan yang menghancurkan rumah mewah di Grand Polonia, Medan, Sumatera Utara dipicu detonasi gas metana. Kesimpulan ini didapat usai olah TKP lanjutan. Olah TKP lanjutan digelar kepolisian bersama PT Perusahaan Gas Negara. Hasilnya menunjukkan terdapat gas yang terkonsentrasi di dalam rumah hingga memicu ledakan. Tim juga menemukan 3 terminal jaringan pipa gas di dalam rumah. Dari hasil-hasil ini menunjukkan bahwa ada di sana kebocoran gas, dan kemudian kebocoran gas ini memenuhi ruangan lalu terdetonasi. Nah, penyebab apa yang mendetonasi? Nah, ini sangat mungkin banyak ya. Pertama, di sana memang kita temukan juga ada dupa. Lalu ada juga kegiatan yang di sana yang bisa memicu. Jadi ini sangat banyak kemungkinan yang bisa memicu. Tapi yang paling penting di sana bahwa ada gas yang terkonsentrasi sehingga terpicu dan menyebabkan ledakan. Saudara, sengketa lahan antara pemerintah Kota Bukit Tinggi dengan Universitas Fort Depok diwarnai kericuhan hingga pemukulan. Akibatnya 2 orang dosen dan 1 petugas keamanan kampus terluka. Dalam rekaman CCTV, kericuhan terjadi saat pihak Pemkot hendak melakukan pemasangan pelang di lahan yang berada di belakang Universitas Fort Depok. Mahasiswa yang menghadang sempat beradu argumen, kemudian saling dorong hingga berujung bentrok. Pihak kampus mengklaim lahan yang dipasangi pelang telah menjadi objek perkara hingga tingkat Mahkamah Agung, dan putusan tersebut telah ditunjukkan kepada petugas sebelum pemasangan pelang. 2 dosen dan 1 petugas keamanan kampus terluka, dan pihak kampus membuat laporan ke polisi atas dugaan tindakan penganiayaan. Baik, tadi sudah kita terima laporan awal dari masyarakat, ada dugaannya terjadi tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama. Ya. Untuk laporan sementara masih berproses, untuk pelapor pun juga sementara kita masih melaksanakan visum. Ya. Mungkin untuk perkembangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan kembali.
Siswa Desa Santan Ulu di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur harus bertaruh nyawa pergi ke sekolah dengan menyeberangi sungai menggunakan kereta gantung kayu. Kereta gantung kayu digunakan karena tak ada jembatan yang menghubungkan sungai yang banyak buayanya. Sejumlah siswa di Desa Santan Ulu ini harus menyeberangi sungai sepanjang 45 meter dengan cara menarik tali kereta gantung kayu. Meski berisiko tinggi, tak ada pilihan lain karena kereta gantung kayu ini menjadi akses paling terdekat untuk siswa ini berangkat dari pulang sekolah mereka. Saat hujan, risiko tinggi membayangi para siswa ketika berangkat sekolah. Para guru memberikan toleransi waktu jika siswa terlambat tiba di sekolah. Kereta gantung yang dibangun swadaya warga ini sudah digunakan selama 6 tahun. Warga di siswa berharap pemerintah segera membangun jembatan agar akses bersekolah mereka lebih aman. Sudah berjalan sekitar kurang lebih 6 tahun. Itu swadaya, Pak. Swadaya, Pak. Dan ini dipakai aktivitas untuk anak-anak sekolah nyebrang. Ya, yang pertama yang kami pikirkan itu anak-anak yang sekolah menyeberang ini yang terutama. Selebihnya untuk umum. Siswa saya kalau seperti itu kan situasinya beda dengan yang lain, ya kan. Hari hujan, lebat terus becek di sana, kami itu berikan kebijaksanaan, dia belajar secara online. Dia agak terlambat di dalam catatan buku anak-anak yang masuk sekolah yang catatan di pos. Itu kami berikan kebijaksanaan, itu tidak masalah karena dia jauh. Saudara Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, mengapresiasi digelarnya latihan bersama Pacific Partnership 2026. Selain bertujuan meningkatkan interoperabilitas antar unsur kesehatan militer dalam pelayanan medis dan meningkatkan ketahanan masyarakat dalam bidang pendidikan, sumber daya manusia juga dapat memperkuat manajemen dalam menangani bencana. Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Masinton Pasaribu mengapresiasi atas digelarnya latihan bersama International Pacific Partnership 2026 yang digelar di lapangan Gor Pandan. Kegiatan berskala internasional yang melibatkan 5.000 personel dari 6 negara, yakni Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jerman, dan Singapura ini dimulai dengan dilakukannya upacara bersama sekaligus pembukaan dimulainya latihan bersama International Pacific Partnership 2026. Dalam sambutannya, Masinton Pasaribu menyambut baik serta mengapresiasi misi kemanusiaan yang rencananya akan digelar hingga 31 Juli mendatang di wilayah Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Masinton menambahkan, kegiatan latihan bersama Pacific Partnership 2026 ini juga menghadirkan berbagai kegiatan, seperti pembangunan dan perbaikan fasilitas umum, pendidikan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui workshop serta pelatihan. Nah, ini adalah suatu bentuk kerjasama antar negara, ya, bukan hanya di bidang pertahanan, tetapi juga di bidang kemanusiaan. Kepedulian beberapa kegiatan yang sudah terselenggara di Tapanuli Tengah, khususnya tentang pendidikan, kesehatan, dan juga tentang manajemen kebencanaan. Nah, kemarin kegiatan dari Pacific Partnership dengan lead sektor tentara Amerika Serikat memberikan bantuan ya beberapa perbaikan sekolah, dan juga ada edukasi dan juga ada tentang pembelajaran bahasa Inggris pada anak-anak di Tapanuli Tengah dan juga Sibolga. Tentu kegiatan latihan bersama International Pacific Partnership 2026 yang digelar berdampak positif. Selain peningkatan dalam bidang kesehatan dan pendidikan, serta sumber daya manusia, juga dapat memperkenalkan budaya lokal ke kancah global. Khairul Bazar, Kompas TV Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Memasuki awal musim kemarau, sejumlah petani terancam gagal panen karena saluran irigasi mulai mengering. Untuk mengantisipasi dampak musim kemarau, kita akan bahas bersama Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah. Pembahasannya usai jeda. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV. Saudara, memasuki awal musim kemarau, petani padi di Boyolali, Jawa Tengah mulai memanfaatkan air dari sumur menggunakan mesin diesel dengan bahan bakar LPG 3 kg untuk pengairan sawah. Hal ini dilakukan karena saluran irigasi mulai mengering. Jika kemarau berlangsung panjang tanpa adanya hujan, petani terancam gagal panen. Seperti inilah kondisi saluran irigasi pertanian yang tampak mengering di persawahan Desa Gondang Rawe, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kondisi tanah persawahan terlihat kering, bahkan terlihat retakan pecahan tanah akibat kekurangan air. Salah satu petani Karman menjelaskan musim kemarau sudah mulai dirasakan para petani sejak Juni lalu. Saluran irigasi pun sudah mulai mengering. Sehingga ia dan petani lainnya mulai memanfaatkan sumur pantek menggunakan mesin diesel dengan bahan bakar LPG 3 kg untuk pengairan sawah agar padi yang ia tanam tetap tumbuh dengan subur. Ia lebih memilih bahan bakar LPG 3 kg karena dianggap lebih hemat. Kemarau ini sudah sejak kapan ini Mas dirasakan? Mulai bulan Juni. Juni. Iya. Itu sudah mulai kemarau. Iya. Tidak ada hujan ya? Ya ada hujan ya. Nah, terus ini memanfaatkan sumur bor atau seperti apa ini Mbak? 3 hari sekali. Oh 3 hari sekali. Jadi untuk mengairi sawah ini harus ambil air dari? Iya, dari sumur pantek. Harus sumur pantek. Iya. Itu tadi menggunakan gas itu alasannya kenapa Mbak? Lebih irit atau seperti apa? Lebih irit Mas. Kalau pakai bensin itu 20 sekali tidak cukup. Kalau pakai gas ini satu tabung 2 kali. Jadi lebih irit ya. Bisa. Sementara itu Bupati Boyolali Agus Irawan menyampaikan sudah mendapat laporan terkait kekeringan yang mulai melanda areal persawahan di Kabupaten Boyolali bagian utara. Pihaknya memilih solusi untuk membantu petani dengan membuat sumur dalam di sejumlah titik. Kalau kekeringan pertaniannya, ini mungkin ada yang khusus padi. Kalau lereng Merapi Merbabu kan kita tahu sendiri di sana sayur-sayuran. Kalau yang untuk padi mungkin ada di beberapa kecamatan yang jauh dari waduk. Diprediksi musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih panjang dan wilayah utara Kabupaten Boyolali termasuk menjadi wilayah terdampak kemarau ekstrim. Kondisi ini membuat para petani terancam gagal panen. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Untuk mengantisipasi dampak musim kemarau, kita sudah terhubung dengan Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catur Sasi Penanggungan. Pak Bergas, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Jurnal Nusantara. Ya, selamat pagi Mbak Rama. Pagi Pak. Pak, ini dari BPBD Provinsi Jawa Tengah nih bagaimana melihat musim kemarau tahun ini dan apakah ini berbeda dengan musim kemarau tahun-tahun sebelumnya, Pak? Ya, terima kasih ya. Jadi sebelumnya itu kalau kita lihat apakah berbeda atau tidak, ini kan kita masuk di fenomena El Nino ya. Tentunya ini sudah pernah berlangsung, sudah pernah terjadi di tahun 2023. Begitu juga di tahun 2019.
Lah tentunya sebetulnya hampir sama, hanya saja mungkin teriknya itu terasa lebih terik atau lebih panas begitu. Sedangkan untuk menghadapinya kan informasi dari BMKG yang kami terima itu kan puncaknya di bulan depan atau di bulan Agustus. Harapannya nanti di September sudah mulai turun, sudah mulai turun kembali. Diharapkan di akhir tahun sudah mulai masuk di musim penghujan lagi, begitu, Pak. Baik Pak, ini wilayah mana saja menjadi prioritas pengawasan itu supaya tidak terjadi kebakaran atau kekeringan yang sangat parah, Pak? Sebetulnya di tahun historis, di tahun 2023 itu dari 35 kabupaten kota itu pernah terdampak 33 yang kita distribusikan air bersih. Nah, untuk di tahun ini yang sudah terdampak kami distribusi air bersih itu 19 kabupaten kota. 19 kabupaten kota sudah terdampak. Tentunya karena apa? Karena kita sebelum memasuki El Nino ini kita sudah kena di fenomena La Nina itu di tahun 2025-2024 begitu, di mana hujan yang cukup ekstrim akhirnya isian daripada waduk dan bendungan ini bisa maksimal. Maka kalau berkaitan dengan kekeringan atau kekurangan air bersih, kalau kami melihat ini tidak begitu berat karena apa? Masih bisa disiapkan dengan sumur pantek. Kemudian aliran sebetulnya posisi leveling daripada isian air baku di waduk dan bendungan masih cukup ya. Masih cukup untuk pertanian. Artinya masih bisa dilakukan kegiatan untuk mendapatkan air untuk baik itu untuk air bersih untuk konsumsi masyarakat maupun untuk pertanian. Memang salah satu solusinya dengan cara sumur pantek ini. Baik Pak. Apa saja ini dampak yang mungkin dirasakan masyarakat begitu ya Pak ya, selain kekeringan di masa musim kemarau ini? Ya, sebetulnya selain kekurangan air bersih, tentunya akan ada pengurangan terhadap kegiatan pertanian ya, terutama aliran irigasi, tapi ada solusinya salah satunya dengan sumur pantek. Selain itu ada kejadian-kejadian lainnya yang terkait dengan kemarau ini tentunya kebakaran ya, baik itu kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran rumah atau gedung begitu. Baik Pak, ini kan tadi ada potensi kebakaran juga kalau misalnya dari kekeringan ini semakin parah begitu ya Pak. Mungkin dari BPBD Jawa Tengah ini sendiri, bagaimana kesiapannya Pak dalam menghadapi potensi ini? Ya sebetulnya sudah kita persiapkan jauh bulan sebelum masuknya El Nino ya, dan kita sudah memprediksi perkiraan-perkiraan yang akan terjadi. Tentunya di tahun 2026 ini bagi kami masih bisa diantisipasi dengan baik, kecuali nanti di tahun 2027, karena 2027 perkiraan kami justru hujannya akan tidak banyak, isian waduk sebagai air baku juga tidak begitu banyak. Lah maka di situ perlu diantisipasi berkaitan dengan perbaikan maupun memperbanyak sumur bor kembali untuk kegiatan pertanian. Nah, sedangkan kalau air bersih masih dengan cara pipanisasi maupun melakukan potensi-potensi kegiatan yang bisa dijadikan sebagai sumber air bersih melalui kegiatan geolistrik. Itu yang kita lakukan baik dari Dinas Teknis di Provinsi Jawa Tengah maupun kita minta dukungan daripada pusat begitu. Baik Pak, hingga saat ini langkah antisipasi yang sudah dilakukan dari BPBD Jawa Tengah bersama pemerintah daerah ini sebelum dampak kemarau ini meluas apa saja Bapak, selain dengan pipanisasi dan juga bagaimana dengan air bersih tadi? Ya, salah satunya distribusi air bersih, itu yang kita lakukan dan sudah kita siapkan. Ketersediaan kami yang menggunakan APBD kabupaten kota atau menggunakan anggaran daerah itu kita siapkan sampai dengan 44,9 juta liter. Saat ini baru digunakan sebanyak 4,2 juta liter, artinya masih 40,6 juta liter. Artinya masyarakat apabila membutuhkan masih bisa menghubungi BPBD untuk bisa dilakukan dukungan bantuan air bersih tersebut. Baik Bapak, ini kan kalau di musim kemarau selain dengan petani yang bisa gagal panen, begitu kita ketahui dampaknya adalah kebakaran hutan dan lahan ya Pak ya. Dari BPBD Jawa Tengah ini mungkin sejauh ini bagaimana langkah antisipasi terhadap potensi tersebut Pak? Ya, kalau kebakaran hutan sudah terjadi sebanyak 56 peristiwa kejadian. Ya, dan lebih banyak disebabkan
lebih banyak terjadi di lahan perkebunan, utamanya perkebunan tebu. Upaya yang dilakukan tentunya selain pemadaman, kita himbau, kita lakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak lakukan pembakaran. Tapi memang tidak sesederhana itu, karena ini bagian daripada proses panen daripada perkebunan tebu itu sendiri. Memang terindikasi kebakaran ini terjadi karena bukannya karena tidak disengaja, malah justru disengaja begitu. Tapi maka yang bisa kita lakukan adalah himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembakaran. Begitu, Mbak. Baik Bapak, singkat saja mungkin pesan yang akan diberikan dari BPBD Jawa Tengah dan juga pemerintah daerah ini kepada masyarakat di musim-musim kemarau ini supaya mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Pak. Ya, himbauan kami kepada masyarakat tentunya pertama di musim kemarau ini tentunya hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan api atau penggunaan listrik seyogyanya terus dipantau atau terus dikontrol begitu, atau bisa dapat dikendalikan. Karena apa? Potensi terjadinya kebakaran cukup tinggi, utamanya kebakaran rumah ya. Walaupun karena kebakaran rumah ini sampai dengan 219 kejadian, jadi ini yang harus diwaspadai. Yang kedua, tentunya apabila membutuhkan air bersih, silakan menghubungi BPBD setempat. Pasti insya Allah pasti akan dibantu segera dengan dukungan air bersih yang menggunakan distribusi menggunakan truk tangki begitu. Baik. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Bergas, Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah sudah bergabung bersama kami di Jurnal Nusantara. Salam sehat selalu Bapak. Ya, selamat sehat selalu Mbak Rama. Matur suwun. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Saudara, kemarau panjang yang melanda Kabupaten Sragen, Jawa Tengah memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah. Sumur mengering, warga memanfaatkan air dari bantuan BPBD. Tak hanya itu, petani jagung dan tebu pun mulai menggali tanah akibat air irigasi dari sungai yang mengering. Kemarau yang berlangsung selama 2 bulan terakhir membuat sumur-sumur yang ada di Desa Galeh, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah mengering. Karena tidak memiliki sumber air bersih, warga Desa Galeh yang berada di perbatasan antara Kabupaten Sragen dan Grobogan ini terpaksa memanfaatkan air dari bantuan BPBD untuk mandi dan mencuci pakaian hingga peralatan rumah tangga mereka. Sedangkan untuk kebutuhan minum dan memasak, mereka harus membeli air bersih dengan biaya tambahan per galon Rp4.000. Untuk air untuk cuci, mandi. Kalau yang diminum ya beli 1 galon itu yang 4.000. 1 galon 4.000 ya. Itu untuk kalau keluarganya besar ya hanya 2 hari sudah habis 1 galon. Harapannya kepada pemerintah Mas bisa disampaikan Mas? Yo minta bantuan sumur Pak. Sumur pasti Mas nopo sumur bur lah nggih. Kondisi serupa juga dialami sejumlah petani jagung dan tebu. Mereka menggali tanah hingga kedalaman 2,5 meter untuk mengairi jagung dan tebunya yang baru berusia 20 hari agar tidak mati. 15 hari mulai nanam nih harus menggali tanah sedalam 2,5.
Ya. Biasanya yang sebelumnya sebelum kemarau mudah Pak ya, dapatnya. Kalau belum kemarau masih mudah. Ini setiap hari nyiramnya Pak. Ya. Meski pemerintah telah menyalurkan bantuan melalui dropping air setiap 3 hari sekali, namun volume air yang didistribusikan dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan sekitar 700 KK atau 2.000 jiwa. Waktu dekat ini untuk mencegah kekeringan ini butuh bantuan untuk toren air. Kemudian untuk jangka panjangnya mungkin dibangunkan semacam pam simas gitu supaya kekeringan ini segera teratasi gitu Pak. Warga berharap pemerintah segera membangun dan memperluas jaringan air bersih agar masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Dan saudara, 30 menit sudah kami menemani Anda dengan beragam informasi dari berbagai daerah di tanah air. Jurnal Nusantara kami akhiri, saya Rahma Piliang, tetap di Kompas TV Independen terpercaya.